Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Misina. How are you today? I hope Allah always protect us and give us good condition. Amin. Now we are going to learn about PAI. Nah, soleh-solehah, hari ini kita akan belajar PAI tentang muatan keislaman, yaitu sejarah Islam. Lebih tepatnya, tentang sejarah pengasuhan Nabi Muhammad SAW. But before we start our lesson today, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, soleh-solehah, langsung saja kita ke materinya ya. Tentang sejarah pengasuhan Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad SAW merupakan Nabi dan Rasul terakhir kita ya, soleh-solehah. Nah, Nabi Muhammad dilahirkan ke dunia dari rahim perempuan suci dan mulia dalam keadaan yatim. Nah, karena ayahnya meninggal pada saat beliau masih dalam kandungan, tepatnya pada umur 2 bulan dari masa kehamilan ibundanya. Nah, ia diasuh dan disusui oleh ibundanya, yaitu Sayyidah Aminah. Namun, itu tidak berlangsung lama ya, hanya selama 2-3 hari saja. Karena para bayi di Mekah tidak diasuh dan disusui oleh ibundanya sendiri. Begitu pula dengan Nabi Muhammad SAW pada saat masih bayi, Siti Aminah menitipkan Nabi Muhammad kecil kepada Halimah Asy-Syadiyah untuk diasuh dan disusuinya. Nah, Halimah ini berasal dari suku Sa'ad yang tinggal di pegunungan berhawa sejuk. Nah, kehadiran Muhammad kecil ini membawa berkah untuk keluarga Halimah. Karena air susu kambing yang pada awalnya tidak keluar menjadi keluar lagi. Kemudian kambing yang dahulu kurus menjadi gemuk. Nah, dan beberapa karunia lainnya. Nah, Muhammad berada di bawah asuhan Halimah itu hingga berumur 4 tahun. Nah, suatu hari pada saat Nabi Muhammad bermain dengan teman-temannya, Nabi Muhammad didatangi oleh 2 pemuda dan membawanya ke suatu tempat. Kemudian Nabi Muhammad dibaringkan dan pemuda tersebut membelah dadanya. Nah, teman-temannya terkejut dan bercerita kepada Halimah tentang kejadian tersebut ya. Kemudian Halimah mendatangi tempat tersebut dan melihat Muhammad kecil berdiri dengan wajah yang pucat pasi. Dan diketahui bahwa pemuda yang membelah dadanya tersebut itu adalah malaikat Jibril. Masya Allah ya, soleh-solehah. Nah, dari kejadian tersebut, karena ada rasa takut pada diri Halimah, akhirnya Muhammad kecil dikembalikan kepada ibunya. Nah, setelah itu Nabi Muhammad dirawat oleh ibunya sendiri dari umur 4 tahun sampai 6 tahun. Pada suatu hari, beliau diajak ke Madinah oleh ibundanya untuk menziarahi makam ayahanda beliau, yaitu Abdullah. Nah, karena ayah Nabi meninggal di Madinah, nah Aminah dan Muhammad didampingi oleh Ummu Aiman, mereka bertiga bertolak menuju pusara Abdullah sambil bersilaturahmi kepada sanak saudaranya. Nah, setelah dirasa cukup, mereka pun kembali ke Mekah. Tapi di desa Abwa, Aminah jatuh sakit lalu wafat dan dimakamkan di desa tersebut. Nah, Nabi Muhammad telah menjadi yatim piatu dalam usia 6 tahun.
Nah, didampingi Ummu Aiman, Muhammad kembali ke Mekah. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh kakeknya, yaitu Sayyidina Abdul Muthalib, selama kurang lebih 3 tahun ya. Nah, dia sangat mencintai Nabi Muhammad, kemudian mengistimewakan beliau dari 10 anak-anaknya sendiri, karena beliau itu sudah mengetahui tanda-tanda keagungan yang melekat pada diri Nabi Muhammad kecil. Nah, buah kecintaannya terhadap Nabi Muhammad kecil, dia selalu saja mengajaknya kemanapun dia pergi. Nah, tidak pernah meninggalkannya dalam keadaan sendirian. Pengawasan dan perhatiannya itu selalu saja hadir untuk baginda Nabi Muhammad SAW kecil. Nah, pada usia 8 tahun, Nabi Muhammad SAW ditinggal wafat oleh kakeknya untuk selama-lamanya. Nah, kala itu kakeknya sudah berumur 82 tahun. Akan tetapi, sebelum kematiannya tersebut, beliau sudah meminta anaknya, yaitu Abu Thalib, saudara sekandung bapak Nabi Muhammad SAW, untuk mengurus, mengasuh, dan memperhatikan Nabi Muhammad SAW. Nah, pasca wafatnya kakek Nabi Muhammad, beliau diasuh atau pengasuhannya itu diambil alih langsung oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Nah, bentuk pengasuhan pamannya juga tidak berbeda jauh ya dari pengasuhan kakeknya, karena ia sangat mencintai Nabi Muhammad SAW. Nah, ia tidak pernah tidur sebelum Nabi Muhammad tidur. Nah, ia pun juga selalu mengajak beliau kemanapun ia pergi. Nah, sebuah kebiasaan anak-anak para pembesar dan tokoh lainnya kala itu, Nabi Muhammad SAW pada saat umur 10 atau 12 tahun itu sudah terbiasa mengembala kambing dan berdagang. Karena memang pekerjaan ini merupakan pekerjaan mulia ya. Di samping itu juga merupakan pembelajaran bagaimana menjaga dan melindungi alam. Nah, pada suatu ketika Abu Thalib pergi ke negeri Syam membawa Nabi Muhammad beserta sejumlah orang yang sudah tua dari kalangan Quraisy untuk berdagang. Nah, saat mereka sampai di tempat yang dekat dengan Busra, mereka berhenti untuk beristirahat dan unta-unta mereka diikat. Tak lama kemudian, seorang pendeta yang bernama Bukhaira keluar menemui mereka. Padahal sebelumnya para pendeta tidak pernah keluar menemui meskipun mereka sering lewat di tempat tersebut ya. Nah, hal ini disebabkan karena adanya nabi dan rombongan tersebut. Nah, saat rombongan Abu Thalib sedang sibuk membereskan unta, sang rohib atau sebutan untuk seorang pendeta ya, pun masuk di sela-sela mereka. Lalu sang rohib bertemu dengan Nabi dan memegang tangan beliau sembari berkata ya, "Inilah pemimpin seluruh alam semesta. Ini adalah Rasul Allah, pemimpin seluruh alam semesta. Allah mengutus dia sebagai rahmat semesta alam." Nah, orang-orang Quraisy kemudian berkata kepada sang rahib, "Bagaimana engkau tahu hal demikian? Mengapa engkau mengatakan anak kecil ini akan menjadi pemimpin alam semesta?" Maka sang rahib pun berkata, "Tatkala kalian pergi menuju ke sini, tidak ada satu pohon dan batu pun kecuali sujud kepadanya. Dan saya mengetahui bahwa dia seorang nabi karena adanya tanda kenabian di bawah pundaknya, semacam tai lalat besar dan padanya ada rambut." Kemudian sang rohib pulang
dan membuat makanan untuk mereka. Nah, mereka melihat sebuah bayangan di bawah pohon yang bisa dijadikan tempat bernaung. Kemudian, Nabi ingin istirahat di bawah bayangan tersebut. Tapi, orang-orang Quraisy sudah mendahului duduk di tempat tersebut, sehingga Nabi duduk di sisi lainnya ya. Nah, tiba-tiba bayangan pohon tersebut berpindah kepada Nabi dan menaunginya. Pendeta Rahib Buhairah berkata, "Jangan engkau bawa Muhammad ke Romawi. Berhati-hatilah, karena apabila mereka mengetahuinya, mereka akan membunuhnya. Karena mereka mengetahui akan keluar seorang nabi baru." Nah, tak lama kemudian tibalah 7 orang pasukan Romawi. Mereka ditemui oleh sang pendeta dan bertanya, "Apa yang membuat kalian ke sini?" Mereka menjawab, "Kami mendengar bahwasannya akan ada seorang nabi yang muncul di bulan ini, dan dia akan melewati jalan ini. Karena itulah kami bermaksud mencari nabi tersebut." Nah, setiap sudut jalan telah diutus orang untuk mencari nabi tersebut. Pendeta Buhairah berkata kepada pasukan, "Jika Allah mengendaki sesuatu, adakah orang yang dapat menolaknya? Nah, maka berbaiklah kepada nabi tersebut jika ia telah muncul." Nah, soleh-solehah, demikianlah kisah pengasuhan Nabi Muhammad SAW kecil. Beliau itu adalah seorang pekerja keras yang tidak segan untuk membantu berdagang atau menggembala kambing ya. Nah, Nabi Muhammad SAW itu tumbuh menjadi seorang pemuda yang jujur dan berbudi pekerti yang luhur. Nah, demikianlah kisah pengasuhan Nabi Muhammad SAW. Nah, soleh-solehah, mudah-mudahan dengan kita mengetahui kisah pengasuhan Nabi Muhammad ini, kita dapat mengikuti perilaku atau sikap teladan beliau ya, yaitu jujur, amanah. Nah, dan kita juga mengetahui sejarah pengasuhan beliau seperti apa dan tanda-tanda kenabian beliau ya. Nah, mudah-mudahan pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk soleh-solehah ya. Don't forget, let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you for your attention and thank you for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.